Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam podcast Amin, Alkitab Menjelaskan. Saat ini kita sudah di episode ke-13, di mana topik yang akan saya bahas adalah tentang malaikat. Ada 7 hal tentang malaikat. Sebelum saya lanjutkan materi kita, apa itu malaikat dan sebagainya, segala hal yang berkaitan dengan malaikat, saya ingin menanggapi ada yang bilang, Pak Yunus, pembahasan Bapak kurang mendalam, kurang meluas. Saya akui, betul. Tidak malu-malu saya mengatakan bahwa memang penjelasan saya lewat Alkitab Menjelaskan dari beberapa episode yang lalu sampai nanti, sampai kapanpun, memang tidak mungkin bisa menjelaskan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan setinggi-tingginya. Rasanya nggak mungkin. Kenapa? Pertama, waktu hanya 30 menit kurang lebih sedikit. Tidak mungkin membahas sebuah topik bisa seluas, sedalam, dan setinggi yang diharapkan oleh para penonton dengan durasi waktu yang hanya 30 menit. Kedua, memang saya bukanlah seorang pakar di bidang Alkitab. Bukan. Saya bukan seorang teolog. Saya bukan seorang yang sangat mendalami tentang Alkitab. Tidak. Saya hanya mencoba belajar, cari sumber, kemudian sajikan hanya dalam jangka waktu 30 menit saja. Jadi ya nggak mungkin lah Bapak Ibu apa yang kami sajikan lewat Amin ini bisa dalam, luas, dan tinggi. Dan yang ketiga, terakhir, tujuan podcast Amin adalah ingin memancing Bapak Ibu untuk setelah menonton dan tadi kok kurang dalam ya, kurang luas ya, kurang tinggi ya. Nah, carilah sumber-sumber lain. Ayo. Jadi jangan berharap dengan podcast Amin ini semuanya bisa terpenuhi. Tidak. Jadi saya berharap dengan menonton Amin, Bapak Ibu terpancing, terdorong untuk cari lagi sumber lain. Untuk lebih mendalami, untuk lebih memahami topik-topik yang kami sampaikan. Ya, intinya saya mengakui bahwa apa yang kami sajikan lewat Amin Alkitab Menjelaskan memang tidak dalam, tidak luas, tidak lengkap, dan tidak sempurna. Tapi apapun itu, bagi para penonton mudah-mudahan sesuatu yang tadinya belum diketahui jadi tahu. Contoh hari ini tentang malaikat. Apa itu malaikat? Apa tugas-tugas malaikat? Dan sebagainya bisa diketahui. Ya, baik, kita mulai. Apa kata Alkitab tentang malaikat? Yang pertama, pertanyaan siapa malaikat menurut Alkitab? Nah, Bapak Ibu sekalian, malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan oleh Allah untuk satu, melayani, dua, menyampaikan pesan, dan ketiga, melaksanakan kehendak Allah. Itulah malaikat, dia itu makhluk roh. Oke, dari mana kita tahu bahwa dia adalah makhluk roh, diciptakan Allah untuk kehendaknya gitu ya. Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 14. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka makhluk roh, ya, itulah malaikat. Mereka semua adalah roh. Tugasnya melayani, ya. Kedua, kita lihat di Kolose pasal 1 ayat 16. Kita menjelaskan sebagai berikut. Karena di dalam dialah, di dalam Tuhan, telah diciptakan segala sesuatu. Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Siapa yang tinggal di surga? Allah.
Apakah Allah tinggal sendirian? Tidak. Para malaikatnya. Dan bisa ada dalam surga bukan tubuh fisik ya, tapi adalah roh. Jadi Alkitab adalah ciptaan Allah. Bentuknya roh, ya, dan tidak kelihatan. Semua itu ciptaan Tuhan. Kita manusia tinggal di bumi, ciptaan Tuhan. Kita yang kelihatan, ciptaan Tuhan. Ya, semua kita ini ciptaan Tuhan, termasuk malaikat. Oke, itu yang pertama. Apa itu malaikat? Makhluk roh. Ya, ciptaan Allah yang diciptakan untuk melayani. Yang kedua, apa ciri-ciri atau apa kondisi yang ada pada malaikat? Oke, ada beberapa ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, malaikat itu bentuknya adalah roh. Tadi kita sudah baca Ibrani 1 ayat 14. Jadi mereka bentuknya bukan fisik seperti manusia ya. Bukan. Bentuknya adalah roh. Itu malaikat. Yang kedua, malaikat itu tidak menikah. Ya, malaikat itu tidak menikah. Dan tidak juga beranak, tidak melahirkan, ya. Kita baca di Matius 22 ayat 30. Nah, kita menjelaskan sebagai berikut. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi waktu kebangkitan ya nggak ada itu kawin mengkawinkan, ya. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, dari sini kita tahu, kita menjelaskan bahwa malaikat itu tidak kawin dan tidak juga melahirkan, ya. Itulah kehidupan malaikat di surga. Jadi nanti di surga sana nanti nggak ada kawin-kawinan ya, Bapak Ibu ya. Itu kita menjelaskan nggak ada nanti di surga kita dapat 1 istri, 2 istri, 5 istri, 10 istri, nggak ada. Nah, kita menjelaskan tidak ada kawinan. Satu, bentuknya roh. Kedua, tidak menikah, tidak beranak. Yang ketiga, malaikat itu gagah. Malaikat itu kuat. Malaikat punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Kita baca dalam Mazmur 103 ayat 20. Nah, kita menjelaskan sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dari situ kita tahu yang namanya perkasa itu kan nggak ada yang loyo-loyo, letoy-letoy. Katanya 7L ya, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, apalagi ya, nggak, perkasa. Dan di dalam kata perkasa selalu biasanya ada kata pendampingnya itu apa? Gagah perkasa. Nah, jadi malaikat itu gagah, malaikat itu kuat. Untuk melaksanakan firman-Nya, Tuhan memberikan mereka kuasa. Tapi sekali lagi, meskipun malaikat punya kuasa, mereka bukan maha kuasa. Ya, nah, kita meyakini hal ini bahwa kalau Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan memperlengkapi. Malaikat pun itu pesuruhnya Tuhan. Kalau disuruh, diperintahkan, pasti Tuhan memberikan mereka kuasa untuk melaksanakan firman Tuhan. Oke, ada 3 ciri, ada 3 kondisi yang bisa saya sampaikan menurut Alkitab. Malaikat itu adalah roh, malaikat itu tidak menikah, dan malaikat itu gagah, kuat. Oke. Apa tugas malaikat? Kan malaikat diciptakan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah ciptakan sesuatu secara iseng. Tiba-tiba tercipta, ayo udahlah biarin aja lah, kita lupakan aja lah yang sudah tercipta. Tidak. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan ada arti, ada makna, ada tujuannya. Nah, malaikat diciptakan Tuhan, ada tugasnya. Nah, apa itu tugasnya malaikat? Pertama, tugas malaikat adalah melayani Allah. Tadi sudah disebutkan di Ibrani 1 ayat 14. Malaikat itu adalah pesuruhnya Allah. Yang disuruh itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, gitu ya. Jadi
Pesuruh bisa disebut pelayan yang melayani Tuhan, disuruh oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Itu tugasnya. Apa aja yang disuruh oleh Tuhan untuk dilakukan, itu malaikat harus lakukan. Kedua, tugasnya adalah melayani dan menyembah Allah. Itu tugasnya malaikat. Terdapat dalam Mazmur 148 dan juga terdapat dalam Ibrani 1 ayat 6. Nah, saya bacakan kepada kita semua di Ibrani 1 ayat 6. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Dalam Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua makhluk malaikat harus menyembah dia. Itu tugasnya malaikat. Jadi gak ada malaikat yang tidak memuji dan menyembah Allah. Itu tugasnya para malaikat. Ya. Yang ketiga, tugasnya malaikat adalah menjaga, melindungi manusia. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 11. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk apa? Untuk menjaga engkau, di segala jalanmu. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita. Siapa kita? Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang mengandalkan dia, berlindung padanya. Maka Tuhan memerintahkan malaikat, kat, malaikat, ya, pergi ke sana, jaga itu. Siapa yang harus dijaga? Yunus harus dijaga, harus dilindungi. Dalam perjalanan dia mengendarai kendaraan atau ikut dalam sebuah kendaraan, lindungi sampai tiba di tempatnya dengan selamat tanpa ada gangguan. Nah, maka perjalanan saya akan lancar, akan selamat tanpa terjadi sesuatu yang buruk. Nah, itu tugasnya malaikat, ya. Ada perintah dari Allah. Nah, yang kedua kita lihat dalam Daniel pasal 6 ayat 23. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Nah, ada kelanjutannya, tidak saya baca. Jadi, walaupun Daniel ada di dalam gua yang berisikan singa-singa yang lapar, nah, singa yang lapar begitu lihat manusia kan tinggal up, nyam, kenyang deh, maknyus. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi singa menerkam Daniel. Yang terjadi, Daniel bilang, Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Si singa mungkin udah lapar ini, udah mau ngap ini ya, tapi mulutnya nggak bisa dibuka, gitu ya. Bagaimana orang mau makan kalau mulutnya nggak dibuka? Dipaksa-paksa juga nggak bisa masuk, ya, karena mulutnya dikatupkan. Nah, itu bisa terjadi karena Tuhan memerintahkan malaikat untuk menutup mulut singa. Tujuannya apa? Menjaga dan melindungi Daniel supaya tidak binasa karena dimangsa oleh singa, ya. Nah, dari sinilah kita tahu, kita dengar ada kata-kata atau istilah malaikat pelindung, ya. Bahkan ada malaikat yang melindungi anak-anak kecil. Ya, secara umum malaikat melindungi, menjaga seluruh manusia, tapi secara khusus malaikat juga melindungi anak-anak. Nah, ini terdapat dalam Matius 18 ayat 10. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Nah, ada malaikat di sorga, lihat memandang wajah Bapa di sorga. Bapak bilang, malaikat sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Bapak bilang, malaikat tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi anak-anak sendiri pun yang
Ya tidak seperti orang dewasa ya, tahu bahaya, tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Anak-anak kan tidak tahu. Kadang-kadang ke tangga dia bisa jalan aja, bisa jatuh dan celaka. Itu anak-anak. Tapi ada malaikat yang melindungi, menjaga mereka. Oke. Yang keempat, apa tugas malaikat? Tugas malaikat yang keempat adalah menjadi utusan. Diutus. Lukas 1 ayat 26 sampai 28, Lukas 1 ayat 26 sampai 28, kita menjelaskan sebagai berikut. Gabriel diutus untuk menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus. Diutus, sampaikan tentang kelahiran Yesus. Pergi sebagai utusan. Sampaikan apa? Apa yang dipesankan oleh Tuhan, itu disampaikan tanpa ditambah, tanpa dikurang. Yang kelima, tugas dari malaikat adalah mengawal Yesus. Jadi ada orang-orang kaya di dunia punya bodyguard, badannya besar-besar. Presiden punya pengawal, pas pampres, pasukan pengawal presiden. Semuanya gesit, lincah, tentunya pilihan, ya, punya banyak keterampilan. Nah, Yesus punya pengawal. Siapa? Malaikat. Nah, kita baca dalam Matius 25 ayat 31. Kita menjelaskan sebagai berikut. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ini pengawalannya khusus. Siapa yang awal? Malaikat. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah itu. Tuhan Yesus tidak membutuhkan manusia-manusia yang sehebat apapun, jago MMA, jago karate, jago bela diri, jago nembak, enggak. Pengawalnya adalah malaikat. Oke, ada 5 tugas dari malaikat. Pertanyaan keempat, apakah malaikat bisa dilihat oleh manusia? Nah, ini pertanyaan menarik. Jawabannya, tidak bisa. Manusia tidak bisa melihat malaikat. Mau pakai teropong, mau pakai kacamata, mau pakai mikroskop, mau pakai alat apapun, manusia nggak bisa lihat malaikat. Malaikat hanya bisa terlihat dan bisa dilihat hanya karena diizinkan oleh Tuhan. Jadi ada nggak manusia pernah lihat malaikat? Ada. Nah itu buktinya terlihat. Iya, itu terjadi hanya karena diizinkan oleh Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak ada manusia yang bisa bilang saya bisa lihat malaikat. Nggak bisa. Ya, oke. Jadi apakah bisa dilihat oleh manusia? Sebenarnya tidak bisa. Tapi bisa terlihat itu hanya karena seizin Tuhan. Ya, khususnya ketika Tuhan memberikan tugas khusus kepada malaikat, maka disitulah malaikat bisa terlihat. Oke. Kita baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Malaikat Tuhan, nah tuh, malaikat ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri, terlihat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Gideon. Dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, malaikat diperintahkan, dia akan utusan. Kat, pergi temui Gideon. Nah, dengan tugas itu ada izin dari Tuhan sehingga malaikat memberikan firman kepada Gideon, menampakkan diri, terlihat sehingga Gideon bisa lihat malaikat. Tapi bisa lihat malaikat bukan karena kemampuannya, bukan karena di mana-mana semua malaikat bisa terlihat lalu lalang, itu ada malaikat, itu ada malaikat, Kat, apa kabar? Enggak. Dia bisa terlihat hanya kalau diizinkan oleh Tuhan. Ya, terbukti Gideon bisa lihat malaikat. Kenapa? Karena malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya. Lukas 2 ayat 9. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Siapa mereka itu? Para gembala. Ya, gembala lagi jaga domba di padang. Tiba-tiba malaikat muncul menampakkan diri. Ya, berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dan tiba-tiba tampaklah, kelihatanlah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ya, tugasnya malaikat tadi kan memuji menyembah. Dimanapun mereka memuji menyembah, apalagi di surga. Nah, jadi terlihat oleh gembala ada malaikat tidak sendiri, tapi bersama sejumlah besar lagi bala tentara surga memuji Allah. Terlihat itu. Dan bisa mereka lihat karena Tuhan mengizinkan. Nah, kemudian terakhir. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya malaikat tidak bisa dilihat karena mereka roh. Tapi bisa terlihat kalau diizinkan oleh Tuhan. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul 12 ayat 7 ada satu hal yang menarik. Apa itu? Nah, Kisah Para Rasul 12 ayat 7 kita menjelaskan sebagai berikut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus. Nah, ini yang saya katakan tadi menarik. Pada dasarnya malaikat gak bisa terlihat. Tapi bisa terlihat karena seizin Tuhan. Tapi di Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dikatakan malaikat itu menepuk Petrus. Yang namanya nepuk itu pasti bersentuhan. Ya, ditepuk tangannya, ditepuk punggungnya gitu ya. Itu pasti bersentuhan. Berarti kalau Tuhan izinkan, maka malaikat tidak hanya terlihat, tapi juga bisa menyentuh. Nah, itulah kuasa Allah. Ya, apa yang mustahil bagi Allah. Menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sekali tepuk, rantai pun bisa gugur. Malaikat itu kuat, malaikat itu punya kuasa, tapi bukan maha kuasa. Jadi malaikat bisa bicara, malaikat bisa terlihat, malaikat bisa menyentuh. Baik, kita sampai pada pertanyaan kelima. Ya, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima ini bunyinya, apakah malaikat punya nama? Nah, kita manusia pasti begitu lahir diberi nama oleh orang tua kita. Saya Yunus, karena lahir di bulan Juni. Jadi gampang, Nus, Yuni. Nah. Apakah malaikat punya nama? Jawabannya ada. Alkitab mencatat ada 2 nama malaikat yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Gabriel, terdapat dalam Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, disebut nama Gabriel. Lukas 1 ayat 26. Ya, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada nama Gabriel, ya. Nah, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama ada juga tertulis nama Gabriel. Jadi tidak hanya di Perjanjian Baru, ya. Misalnya terdapat dalam Daniel 8 ayat 16 dan Daniel 9 ayat 21. Oke, itu tentang Gabriel, nama malaikat. Yang kedua, Mikael. Di Yudas 1 ayat 19 ada tertulis sebagai berikut. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa dan selanjutnya, disebut nama malaikat yaitu Mikael. Di Wahyu 12 ayat 7 tertulis sebagai berikut di Alkitab. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 2 kali ya sudah disebut nama Mikael. Oke, Pak Yunus, kok naga dibantu oleh malaikat-malaikatnya sih? Naga itu kan iblis, ya.
bisa ada malaikat-malaikat? Nah, Bapak Ibu jangan lupa, iblis semula adalah malaikat juga kan? Tapi mereka berontak, mereka jatuh dalam dosa, dan si iblis itu mengajak sepertiga dari malaikat-malaikat lain dipengaruhi sehingga ikut berdosa, ya. Dan kemudian mereka dibuang ke bumi. Itu terdapat dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Oke. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa dan seterusnya. Nah, jadi malaikat berbuat dosa dan kemudian dibuang ke bumi. Dia bawa sepertiga pengikut-pengikutnya yang dipengaruhi. Itulah yang tadi disebut naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Artinya masih ngaku-ngaku sebagai malaikat, padahal sudah bukan malaikat lagi. Ya, oke. Apa dosa dan kesalahan dari malaikat? Kesalahan atau dosa dari malaikat adalah sombong atau kesombongan. Nah, belajar dari malaikat yang jatuh dalam dosa kesombongan, maka kita pun manusia jangan sombong. Tuhan membenci orang yang sombong. Kita baca dalam Yeskiel 28 ayat 17. Kita menjelaskan, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi tontonan. Ya, ketika ada pencuri ketahuan diarak, jadi tontonan gitu ya. Kita baca lagi Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, ini aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini manusia gak pernah puas. Udah segini, pengen segini. Udah segini, pengen segini. Dalam ketidakpuasannya, dia merasa dia hebat, dia cantik, dia punya kuasa. Dia hendak menyamai Allah. Jatuh dalam dosa. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Kristus. Bagaimana dengan nama Lucifer? Seringkali kita dengar nama Lucifer. Malaikat yang jatuh dalam dosa, namanya Lucifer. Alkitab tidak mencatat nama Lucifer. Jadi kalau kita cari Kejadian sampai ke Wahyu, tidak terdapat nama Lucifer seperti adanya Gabriel dan Mikael. Nah, tapi saya tidak jelaskan di kesempatan ini. Setelah ini, episode berikutnya saya akan bahas tentang iblis. Malaikat jatuh dalam dosa menjadi iblis dan punya pengikut sepertiga. Nah, itu saya bahas minggu depan, ya, khusus minggu depan. Jadi hari ini hanya tentang malaikat, dan ada malaikat yang memang jatuh dalam dosa kesombongan, ingin menyamai Allah dan dibuang ke bumi, ya. Itu nanti di episode berikutnya. Oke. Ada berapa jumlah malaikat? Banyak. Kita baca Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, tidak dikatakan sana 1.000, tidak dikatakan 7.000, tidak dikatakan 10.000, tidak, tapi beribu-ribu. Ini menunjukkan bukan angka yang pasti, tapi merujuk kepada jumlah. Jumlahnya apa? Bukan sedikit, tetapi jumlah yang banyak. Ya, oke. Dipertegas lagi di Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Banyak, ya. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, tidak spesifik disebutkan angkanya, tapi disebutkan tentang jumlah yang banyak.
Sebagai catatan Bapak Ibu, satu laksa itu jumlahnya adalah 10.000. Jadi kalau berlaksa-laksa puluhan ribu, beribu-ribu laksa, ya kalikan aja 1.000 kali 10.000 sudah berapa. Jadi malaikat itu banyak, ya, jumlahnya tidak ada angka pasti, tapi yang pasti mereka jumlahnya banyak. Yang terakhir, ini pertanyaan yang berbunyi sebagai berikut. Bolehkah berdoa kepada malaikat? Dan bolehkah kita menyembah malaikat? Kan tinggalnya di surga. Istilah sekarang ini zaman now, mereka ordal, orang dalam, ya, orang dalamnya surga, orang dekatnya Allah, ya. Boleh nggak kita berdoa kepada mereka? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh berdoa kepada malaikat, apalagi menyembah kepada malaikat. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya satu-satunya, one and only, tidak ada yang lain. Kalau kita mau berdoa, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui Tuhan Yesus Kristus, ya, kepada Allah Bapa. Nggak ada perantara-perantara lain, termasuk tidak kepada malaikat. Yang kedua, Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Jangan, ya. Kita nggak boleh beribadah kepada malaikat, sehebat apapun malaikat. Tidak boleh, ya. Beribadah tidak boleh, menyembah apalagi. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Jadi Yohanes tersungkur di kaki malaikat, jadi dia merunduk gitu, ya. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi Yohanes mau menyembah malaikat. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Malaikat berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Kalimat terakhirnya, sembahlah Allah. Malaikat menolak untuk disembah, sebaliknya dengan tegas mengatakan, sembahlah Allah, bukan aku. Jadi pengetahuan kita tentang malaikat tidak boleh membuat kita berdoa kepada mereka, melalui mereka, apalagi beribadah dan menyembah mereka. Tidak boleh, ya. Kita hanya menyembah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitulah episode kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, tentang malaikat. Ada 7 pertanyaan yang sudah saya jawab. Sekali lagi, yang ingin memperdalam, ingin memperluas pengetahuan tentang malaikat, silakan cari. Ada banyak sumber-sumber yang bisa diperoleh. Jangan malas, jangan hanya mau dicekokin, mau disuapin, tapi ingin maju, ingin tahu, ada usaha, ya. Saya Yunus Timotius, semoga apa yang kami sajikan menjadi berkat bagi para penonton semua. Dan tetaplah doakan kami, sehingga apa yang kami lakukan sekecil apapun, menjelaskan tentang beberapa hal lewat Alkitab, bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Dan setelah ditonton, tolong sebarkan, share kepada siapapun, agar banyak orang yang bisa tahu dan bisa diberkati lewat konten-konten yang kami buat. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.